Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uzaini Syareza. Saya adalah seorang mahasiswa aktif YAIN Pontianak, program studi tadris bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di video kali ini saya bakal menyampaikan sedikit tentang permainan rakyat, tentang permainan tradisional, yang dimana permainan tradisional ini adalah bernama petak umpet. Nah, tapi sebelum itu saya bakalan menyampaikan apa sih petak umpet ini, seperti itu. Nah, jadi simak videonya ya. Nah, jadi teman-teman, petak umpet itu adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan oleh dua orang atau lebih kayak gitu. Dimana satu orang itu bertugas untuk mencari, sementara pemain lainnya itu bersembunyi, seperti itu. Nah, permainan ini sendiri, petak umpet ini, itu sangat populer teman-teman di Indonesia dan sudah dimainkan sejak lama seperti itu. Nah, untuk jumlah pemainnya ini minimal itu 2 orang, dan idealnya untuk seorang pemain itu ada 4 hingga 10 seperti itu. Tapi jika semakin banyak pemain, maka permainan juga bakal lebih seru nantinya, seperti itu. Nah, untuk tempat bermain itu bisa dibilang tempat yang cukup luas dan bisa ditemukan tempat untuk bersembunyi. Contohnya seperti halaman rumah, lapangan, lingkungan, perkampungan, dan juga area yang memiliki tempat untuk bersembunyi, seperti itu. Nah, tempat bermain itu juga harus yang aman, karena kalau misalnya tempat berbahaya tentu nggak baik juga kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian bertanya di petak umpet ini alatnya apa aja nih untuk digunakan. Nah, untuk permainan petak umpet ini tuh nggak ada alat yang spesifik untuk digunakan. Cuma yang spesifik itu adalah mungkin adalah benteng. Benteng ini untuk biasanya tuh untuk ini nih, bentuknya tuh kayak pohon, tembok atau tiang kayak gitu. Nah, cara bermainnya, kok harus ada tembok? Nah, aku jelasin dari cara bermainnya ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah pemain melakukan home pimpa atau undian untuk menentukan siapa nih yang menjadi penjaga gitu. Tahu kan guys, yang namanya home pimpa alayung gambreng, seperti itu. Nah, lalu untuk cara bermain yang kedua itu adalah penjaga. Setelah menentukan penjaga dari home pimpa, nah setelah mendapat penjaga, seorang penjaga ini itu harus menghitung nih, misalnya dari 1 hingga 10, atau mungkin hingga 20, 30, 40, atau 50, seperti itu. Seperti itu. Jadi seorang penjaga itu harus berhitung, dan saat penjaga menghitung, pemain yang lain itu bersembunyi, seperti itu. Nah, setelah selesai menghitung, seorang penjaga itu mulai nih mencari teman-temannya yang bersembunyi tadi, seperti itu. Nah, jika penjaga itu telah menemukan orang-orang yang telah bersembunyi ini, jika penjaga itu udah nemuin, penjaga tuh harus nyebutin namanya dan harus nyentuh benteng. Nah, ini kegunaan benteng yang tadi ditentukan. Jadi ini benteng ini sebagai contohnya, nama saya Uzaimi kan, Uzaimi. Nah, contohnya seperti itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ketemu seorang pemain yang bersembunyi, terus kalian ketemu, kalian harus sebut namanya, terus langsung nyentuh benteng. Nah, itu menandakan bahwa kalian telah menemukan orang yang bersembunyi tadi, kayak gitu guys. Tapi nih, jika pemain yang bersembunyi itu berhasil menyentuh benteng lebih dulu tanpa tertangkap, maka ia selamat, kayak gitu. Nah, pemain yang pertama kali tertangkap nih, yang pertama kali ditemukan oleh seorang penjaga, biasanya dia yang bergantian untuk menjaga di sesi selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk aturan permainannya guys. Nah, untuk aturan permainannya itu, pemain tuh nggak boleh bersembunyi di tempat yang berbahaya. Terus yang kedua, penjaga harus menutup mata saat menghitung, agar kita nggak tahu nih, seorang penjaga itu nggak tahu di mana teman-temannya bersembunyi, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah pemain yang tertangkap harus jujur dan ngaku terkait kekalahan mereka, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah apa sih permainan dari petak umpet ini? Nah, manfaatnya itu adalah melatih kejujuran dan juga sportivitas, dan juga mengembangkan kerjasama dan juga interaksi sosial, dan melatih kecerdasan strategi dan juga konsentrasi, dan tentunya menyehatkan tubuh karena melibatkan aktivitas fisik teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari permainan petak umpet ini adalah permainan petak umpet ini tuh adalah permainan yang
tradisional, sederhana tapi bermanfaat banget. Selain menghibur, permainan itu juga membantu anak-anak untuk belajar bersosialisasi, berpikir strategis, dan juga menjaga kebugaran tubuh seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin melatih yang namanya sportivitas dan juga interaksi sosial, kalian boleh coba dari petak umpet terlebih dahulu seperti itu guys. Nah mungkin itu aja ya guys dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.